saudara. Nah, kemudian ada epistemologi. Nah, epistemologi ini apa? Teori, ya, teori-teori pendekatan-pendekatan bagaimana dalam melakukan suatu penelitian tadi. Nah, yang benar itu seperti apa? Nah, ini dalam penelitian itu ada pendekatan macam-macam ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada aksiologi. Nah, aksiologi itu apa? Aksiologinya itu adalah manfaatnya. Saudara belajar membuat skripsi, kemudian buat tesis, disertasi, karya ilmiah, manfaatnya apa? Nah, ini saudara. Kadang di sini kita tidak sadar ya bagaimana kita memahami manfaat dari apa yang karya ilmiah yang sudah kita buat. Nah, tentu saja di sini Anda perlu paham ya bagaimana karya ilmiah tadi ini penting sekali bagi ilmu pengetahuan. Ya, pentingnya itu di mana? Nah, sekarang saya ibaratkan ya sebuah rumah. Anda membangun rumah, ya, tentu saja di dalamnya ada batu bata, ada semen, ada genteng, ada kayu, ada jendela, pintu dan macam-macam. Kemudian ada wastafel, ada mungkin kamar mandi, ada keran, ada peralon, ya. Nah, kemudian ada paku. Nah, di sini rumah itu tadi kalau kita ibaratkan ini adalah ilmu pengetahuan, saudara. Ya, ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja sumbangan Anda terhadap ilmu pengetahuan itu apa? Ya, kita mungkin membantu menyumbang mungkin satu 13.18. Ya, mungkin satu bata Anda sumbang, mungkin juga satu genteng. Jadi kita menyumbang ilmu pengetahuan itu seperti itu. Sumbangannya apa? Jadi ini menutup ya. Sehingga ketika banyak orang meneliti, akhirnya menjadi suatu hasil ya. Hasil sehingga akhirnya apa? Didapatlah suatu bangunan, rumah. Nah, ibaratnya seperti itu. Rumah itu ilmu pengetahuan, saudara. Jadi kalau Anda belajar filsafat, ini Anda ini menjadi orang yang bijaksana. Anda orang yang mencintai kebijaksanaan. Anda seorang akademisi. Ya, ini yang membedakan cara berpikir Anda dengan anak-anak mungkin yang bukan di perguruan tinggi yang akademisi ya. Itu cara berpikir berbeda. Berbedanya di mana? Nah, ini tadi. Proses Anda sudah mempelajari proses berpikir yang benar. Ya, nah itu. Baik, ini saya intronya itu dulu ya. Nah, kemudian kalau kita nanti misalnya menulis skripsi. Skripsi itu apa toh Pak Dwi? Ya kan gitu ya. Skripsi itu karya ilmiah. Ya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, karya ilmiah Anda menyumbang ilmu pengetahuan. Nah, sumbangannya apa? Ya nggak tahu, mungkin berupa dalam bentuk mungkin paku satu, mungkin bata satu, mungkin genteng satu, ya. Nah, dari bata yang satu, kemudian dari paku atau mungkin batu bata yang Anda sumbangkan, sehingga tadi bisa membentuk melengkapi sebuah rumah. Ya. Nah, itulah karya skripsi Anda. Jadi di sini adalah pentingnya di situ. Anda mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Karena apa? Anda sudah belajar proses berpikir yang benar. Ya, seperti itu. Jadi, nah nanti kita pelajari. Oke, untuk saat ini dia akan menyampaikan RPS-nya. RPS-nya seperti apa? Ini saya share screen dulu. Nah, ini RPS-nya ya, filsafat. Ini filsafat ilmu, saudara. Jadi bukan filsafat dasar, tapi ini filsafat ilmu ya. Ini salah tulis ini Pak. Nah, yang membuat ini menyusunnya ini Pak Dr. DRS Agus Sunarno Handoyo SH SPD MM. Ya. Kemudian ini saya, ini Dr. Dwi Sugiarto SMM, ini saya. Ya. Nah, ini Pak Prodi kita.
prodi manajemen ya. Nah, ini ada mata kuliahnya ini. Ini ada 2 SKS ya untuk prodi manajemen S1 ya. Nah, ini. Jadi ya filsafat ini, ilmu ini memiliki makna cinta dan kebijakan terhadap ilmu pengetahuan. Ya, dalam hal ini apa? Manajemen. Ya, Anda akan mengembangkan ilmu manajemen. Mungkin dari Anda sekalian ini, saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa menurunkan ilmu baru tentang manajemen. Kenapa? Anda sudah menguasai proses berpikir yang benar. Loh, kenapa tidak? Ya, kadang orang kan untuk menciptakan suatu ilmu baru, tentu saja kita harus melalui proses berpikir yang benar. Tadi seperti itu. Nah, ingat, Bapak psikologi kita itu adalah Thales. Ya. Nah, tahun 654 sebelum Masehi. Thales itu dia mengatakan, dia berpikir pada awalnya, kehidupan itu apa? Dari mana kehidupan ini? Kan gitu dia berpikir. Nah, terus dia ini apa namanya berpikir, akhirnya dia menemukan bahwa kehidupan itu dimulai dari air. Nah, seperti itu. Dari Thales tadi. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya nanti ada kita belajar tentang Socrates. Nah, kemudian ada Hobbes ya. Kemudian kita belajar itu filsafat itu berkembang pada masa Yunani kuno. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Sehingga sekarang ini filsafat sudah filsafat modern. Tidak hanya dari filsafat dari Yunani kuno. Bahkan sekarang ini juga ada filsafat yang berkembang sekarang ini, filsafat yang terbaru sekarang ini juga ada perkembangan ini. Ya, itu sekitar di awal-awal abad 20 ya, ini ada muncul namanya pragmatisme. Nah, ini Anda harus belajar tentang isme tadi. Ini karena apa? Isme ini tadi muncul karena proses berpikir. Nah, proses berpikir dari mana? Nah, ini tadi ontologi, bukan antologi. Ontologinya apa? Kemudian epistemologinya apa? Aksiologinya apa? Ontologinya itu apa yang kita pelajari. Kemudian epistemologinya adalah bagaimana kita melakukan penelitian. Jadi melakukan penyelidikan sehingga memunculkan suatu teori. Dan teori-teori apa yang akan kita gunakan. Nah, ini. Kemudian aksiologi ini adalah manfaat dari ilmu yang Anda gunakan. Jadi kalau saudara berpikir, skripsi saya ini manfaatnya apa? Ini harus Anda pikirkan. Antologinya, ini skripsi saya itu sebetulnya membahas apa toh? Ya, terus bagaimana cara melakukan penelitian tadi? Pendekatannya apa? Itu epistemologi. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana isme-isme yang ada di statistik ya, sehingga nanti muncul penelitian kualitatif, muncul penelitian kuantitatif. Nah, seperti itu Saudara. Nah, seperti itu. Ini sekarang RPS-nya, ini RPS-nya ya, ini CPR-nya. Nanti bisa Anda baca. Nah, ini ada RPS-nya ini. Pertemuan minggu pertama ini ada kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Jadi kita akan ini tadi kita jelaskan RPS, kemudian teknis kita akan melakukan perkuliahan, ini seperti apa. Nah, ini pertemuan yang pertama ini sinkronus Saudara. Ini sinkronus. Sinkronus itu tatap maya. Saya dan Anda ketemu di Zoom. Ya, ketemu di Zoom. Nah, setelah ketemu di Zoom, kita ngomong seperti ini. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan, ya, nanti bisa disampaikan langsung, tidak perlu. Nah, kemudian, saya mau nanya, Pak. Tanya, boleh apa? Tadi saya absennya salah pencet, Pak.
Saya pilih absen loh, Pak. Kamu absen di mana, Mas? Absen di itu Pak, Sunan Pak. Oh, sudah. Sudah Pak. Terus cuman salah. Sibuk pencet Salah pilih punya Pak. siapa? Oh, salah pilih. Iya Pak. Pilih absen Pak malah Pak. Tidak present. Oh, jadi tidak absen gitu ya. Ya udah nanti dibetulkan. Ya, oke. Semua absen dulu semua ini. Kelas ini sudah semua ya. Absennya nanti saya absen. Absennya tadi sudah saya siapkan di attendance, nanti tinggal diklik buka ya. Nah, monggo silakan nanti hadir, akan konfirmasinya kan gitu ya. Sudah diklik. Jadi kalau salah jadi siapa Mas Bima ya. Oke, nanti tak. Iya Pak. Ya. Oke, terus pertemuannya berikutnya di minggu kedua kita maaf Pak, sebelumnya tadi saya salah absen. Kamu juga salah absen. Ya udah nanti Iya, diperbaiki ya habis ini ya. Oke. Nah, baik saudara, yang berikutnya ini adalah minggu kedua ini ya. Kita belajar tentang landasan dasar. Pengertian filsafat itu apa? Apa sih manfaatnya kita belajar filsafat? Dan kita harus tahu juga ya, filsafat itu juga bisa berbahaya, saudara. Nah, bahayanya apa? Ada suatu isme ya, ada suatu aliran yang disebut materialisme. Pernah dengar ya? Materialisme. Materialisme itu dia hanya melihat ya yang tampak saja. Ya, dia berpikir, aku ada karena aku berpikir. Oke. Tapi dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana Tuhan itu, bagaimana setan itu, bagaimana surga dan neraka itu, dia tidak tahu. Nah, ini beda lagi, ini materialisme. Materialisme itu akan menurunkan isme yang besar sekali, yang saat ini menguasai paham-paham ekonomi di dunia. Ini ada paham imperialisme, ya, kapitalisme, kemudian sosialisme. Nah, ini yang paham yang besar sekali di dunia ini. Ya, ini dasarnya apa? Materialisme. Nah, ini tadi berbahayanya gitu, saudara. Kita belajar filsafat, kita nggak ngerti bahayanya apa. Akhirnya apa? Kita hanya belajar yang tampak aja, yang kita pelajari. Sedangkan yang tidak tampak, dia tidak akan mau mempelajari. Nah, oleh sebab itu, sekarang ini akhir-akhir ini muncul ya, sebetulnya bukan akhir-akhir ini, Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu sebetulnya tokoh filsafat juga ya, ahli kedokteran, itu ya, tokoh filsafat Arab yang pada waktu itu dia juga belajar tentang bagaimana ya filsafat Arab itu pertama kali muncul. Jadi sebetulnya setelah Yunani itu tadi ini mempengaruhi ya perkembangannya ke Arab ya. Arab ini berpengaruh. Jadi ada namanya Ibnu Sina. Sehingga Ibnu Sina tadi menemukan kalau sekarang tuh kedokteran modern. Jadi yang meletakkan dasar-dasar kedokteran modern itu Ibnu Sina sebetulnya. Ya. Nah, itulah dasarnya filsafat, saudara. Dan kalau ini sampai salah ya, sekarang kita belajar filsafat, ini bisa jadi kita menjadi tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama setan, tidak percaya sama malaikat, karena nggak kelihatan. Ya, ini berbahaya. Sehingga sekarang muncul filsafat Islam. Ya, ada seperti itu, ada filsafat Islam. Nah, seperti itu, saudara. Nah, itulah saudara, itu kita belajar di minggu kedua seperti apa itu. Kemudian minggu ketiga ini ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan ini tadi ini belajar ya, ilmu pengetahuan ini didapat dari mana toh? Proses berpikir yang seperti apa?
Dan sekarang apa hasilnya? Nah, tadi saya singgung sedikit bahwa ada perkembangan ilmu apa? Ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora. Nah, itu ada menurut siapa? Nah, itu ada beberapa tokoh yang mengelompokkan seperti itu. Ya, ada Hatta, ya, kemudian ada apa namanya, Triarkala. Itu seperti itu yang ngomong seperti itu. Ya, ini filsafat, ini tokoh filsafat. Nah, tentu saja ini sebelumnya juga ada tokoh-tokoh yang terkenal sebelumnya. Nanti kita pelajari di situ. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada, nah ini tadi ada yang minggu keempat kita belajar tentang apa itu ontologi, bagaimana epistemologi, bagaimana aksiologi, bagaimana metafisik. Nah, ini metodenya ini asinkronus ya. Jadi minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini asinkronus semua. Nah, minggu ketujuh ini sinkronus, saudara. Ini sebenarnya sinkronus ini. Bukan asinkronus, tapi sinkronus. Ya, sinkronus. Oke, tadi minggu keempat, ontologi, epistemologi, aksiologi, metafisik. Nah, ontologi nanti kita belajar bagaimana pendekatan dari ontologi tadi. Nah, pendekatannya ada pendekatan realisme dan ada pendekatan idealisme. Kalau realisme itu dia berdasarkan menciptakan ilmu itu berdasarkan dari intuisi dari hatinya dia. Bagaimana dia membuat suatu ilmu pengetahuan dari hatinya, dari intuisinya dia. Bagaimana apa namanya? Sekarang Anda bayangkan, makanya kenapa kok orang dulu ya suka dengan ada musik, ya, karena apa? Karena ini realisme menciptakan ilmu berdasarkan intuisinya, berdasarkan hatinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi ya pendekatan ini ditentang ya muncullah apa pendekatan yang disebut idealisme. Jadi orang ya menciptakan ilmu pengetahuan itu bukan dari intuisi saja, tetapi dari ide. Nah, ini muncul di abad 19, idealisme. Ya, materialisme tadi ya apa? Ya, empirisme tadi juga apa? Kalau apa namanya, idealisme tadi dari ide, muncul dari ide. Iya, ide tadi. Nah, ide itu seperti apa? Nah, ide itu kan pemikiran. Pemikirannya apa? Sehingga dari pemikirannya tadi itu muncul apa namanya, pengetahuan tentang suatu ilmu. Ya, itu disebut idealisme. Ya. Nah, kalau empirisme beda. Karena apa? Empirisme itu dari nuansa hati, ya, intuisi, itu empirisme. Ya, jadi kalau Anda lihat, makanya ada tokoh-tokoh komponis yang zaman kuno itu ya, ada Beethoven, ya ada ini karena apa? Karena mereka intuisinya itu yang berjalan ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saudara-saudara, nanti kita belajar secara asinkronus ini ya. Pendekatan ontologi apa, epistemologi apa, aksiologi apa, metafisik. Nah, metafisiknya tadi kita belajar tentang spiritualisme. Ya, spiritualisme kayak apa? Oh, spiritual. Jadi orang tuh percaya yang spirit yang nggak kelihatan tadi. Ya, oke. Kemudian yang minggu kelima kita mempelajari konsep sentral filsafat ilmu. Ya. Konsep sentral ini. Filsafat ilmu sebagai tiang penyangga ilmu pengetahuan. Ya, itulah yang menyangga ilmu pengetahuan ini filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu yang mengembangkan, yang memunculkan ilmu pengetahuan, yang melahirkan ilmu pengetahuan, itu yang filsafat.
Kalau Anda tidak mempelajari filsafat, ya Anda bagaimana disebut sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan, kalau Anda tidak memahami, ya. Nah ini bagaimana ya, ilmu pengetahuan tadi bisa kita kembangkan. Kita mengembangkan ilmu manajemen, ya tentu saja harus ada pendekatan dari filsafat ilmu manajemen ya. Begitu saudara. Jadi masing-masing ilmu itu punya filsafatnya sendiri-sendiri. Ya, seperti kalau di filsafat di hukum itu juga ada, di kedokteran juga ada sendiri, ya seperti itu. Tetapi dasarnya sentral itu ada sama, ya. Itu filsafat ontologi, epistemologi, aksiologi, metafisiknya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya minggu ke-6 kita belajar tentang peta konsep ilmu filsafat ilmu. Nah, peta konsepnya seperti apa? Konsep ilmu pengetahuan, bagaimana pengembangannya, ya. Bagaimana kita akan melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang ketujuh ini objek filsafat ilmu. Nah, objek filsafat ilmu ini sama dengan yang pertemuan minggu ke-4 ini. Ya, tetapi di sini akan saya berikan contoh-contoh ya. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi aplikasinya. Ya. Jadi saudara tahu nulis skripsi itu bukan hanya sekedar nulis. Anda nanti cari tukang ketik skripsi, sudah nanti diserahkan jadi ya sudah saya lulus. Tapi Anda tidak tahu bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan ini tidak berkembang karena adanya oknum-oknum yang seperti ini. Bukan Anda loh ya. Saya yakin di sini pintar semua ya. Nah ini Anda sebagai seorang ilmuwan di sini, seorang akademisi, Anda harus bisa ya, mengembangkan ilmu. Melalui apa? Ya tadi, Anda membuat suatu karya ilmiah. Jangan dianggap enteng, dianggap sepele suatu karya ilmiah. Karena ini melalui suatu proses berpikir. Kalau Anda tidak mau berpikir, tidak mau membuat satu karya ilmiah, berarti Anda bukan seorang akademisi. Ya, tapi hanya sekedar numpang lewat kalau saya bilang. Karena tidak paham bagaimana filsafat itu. Begitu saudara. Kemudian pertemuan yang ke-8 kita UTS ya. Kemudian ada pertemuan ke-9. Kalau UTS-nya nanti saya kasih soal, nanti dikerjakan ya. Kemudian pertemuan ke-9 minggu 9 ini manfaat belajar dari filsafat ilmu. Manfaatnya belajar apa? Operasionalisasinya seperti apa? Nah, nanti kita lihat bagaimana operasi dari filsafat ilmu terhadap suatu karya ilmiah. Nanti kita lihat karya ilmiah itu seperti apa, bagaimana teori-teorinya, bagaimana dia melakukan penelitiannya, sehingga proses untuk epistemologinya ini benar. Ya, oke, seperti itu. Nah, kemudian aksiologinya, manfaatnya apa? Pertemuan yang ke-10 sekarang. Sumber ilmu pengetahuan, penalaran ilmu pengetahuan. Ya, memang iya seperti itu ya. Oke, nanti akan saya beli contohnya. Oke. Kemudian yang ke-11 ya, ini ada struktur ilmu pengetahuan. Nah, nanti jadi ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan tadi strukturnya kayak apa? Ada matematika, ada biologi, ya kan, ada fisika, ada ekonomi. Nah, akhirnya muncul cabangnya banyak sekali ya, seperti itu kita pelajari. Kemudian yang berikutnya memahami variabel dalam filsafat ilmu. Variabel itu apa? Variabel itu masalah yang diteliti. Ya, masalah yang diteliti. Terus bagaimana masalah yang diteliti tadi itu menjadi suatu filsafat ilmu? Apa kaitannya? Ya, nah tadi filsafat ilmu ontologinya apa? Bidangnya apa yang akan Anda teliti itu apa? Nah, kalau kita runtut ke dalam suatu penelitian itu muncul satu variabel. Variabel itu masalah yang diteliti. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ke-13. Cara berpikir deduktif dan induktif ya. Deduktif ini dalam menurunkan ilmu pengetahuan sebenarnya seperti ini.
Amir itu adalah manusia. Manusia, kemudian ada narasi yang berikutnya, manusia itu mati. Ya kan? Setiap manusia akan mati. Jadi Amir juga akan mati. Ini berpikir secara deduktif apa induktif? Secara deduktif. Ya. Nah, pendekatan untuk deduktif ini hasilnya apa? Mengurut jari yang luas ke yang sempit. Ya, itu menggunakan matematika. Sedangkan kalau berpikir secara induktif, ya secara dari yang sempit menjadi luas, itu menggunakan statistik. Ya, oke, seperti itu, saudara. Kita belajar secara asinkronus. Ya, kemudian ada proses sintesis dan analisis. Baik, kemudian tadi, kalau kita sudah menemukan suatu variabel, bagaimana kita mengoperasionalkan variabel tadi agar bisa diteliti. Teorinya apa? Bagaimana kita melakukannya? Nah, ini sintesisnya. Ya, kemudian setelah bisa sintesis dilewati, kita analisis. Ya, analisisnya bisa analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada yang ke-15, ini ada kita pelajari tentang pengetahuan tentang kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini pendekatannya berbeda. Ontologinya, empiris, epistemologinya yang berbeda, ya, kualitatif dan kuantitatif. Ada aliran positivisme, kemudian ada aliran posmo. Posmo ini termasuk yang postmodern, artinya apa? Setelah yang positivisme. Positivisme itu aliran penelitian yang kuno, yang awal, bahwa dia melakukan penelitian kualitatif, kuantitatif. Nah, kalau sekarang sudah posmo, ya. Posmo itu dia nggak mau penelitian secara kuantitatif, tetapi dia maunya bahwa pendekatan dalam penelitian yang dia lakukan ini adalah penelitian yang berdasarkan apa? Misalnya kritisme, bisa berdasarkan fenomenologi, kemudian bisa grounded, ya seperti itu posmo. Ya. Nah, setelah posmo ada lagi muncul pendekatan pendekatannya pragmatisme. Pragmatisme itu pendekatannya baru. Kalau dalam penelitian itu yang untuk pendekatan penelitian yang gabungan, campuran antara kuanti dan kuali, atau istilahnya mixed method, ya. Nah, itu oke, di situ kita belajar sampai pertemuan minggu ke-15 secara sinkronus, dan mungkin nanti juga akan saya padatkan untuk pertemuan yang asinkronus, ya. Mungkin kita bisa tatap maya, bisa tanya-tanya, ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita ujian akhir semester atau AS. Baik, ini yang saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa lewat chat, WA, mungkin ini ada komtingnya, silakan dibentuk komtingnya. Komting bisa menghubungi saya kalau sudah ada sudah ada ininya grup WA-nya. Nah, nanti saya akan selalu mengirim link untuk disunan, ya. Entah itu link Zoom, entah itu video pembelajaran ataupun yang lain, itu melalui sunan. Dan silakan saya juga WA juga ada, monggo kalau mau open WA, silakan. Saya mau di-add di grup Anda, silakan.